Nabi masih ada, Pak Kiai. Mm. Para sahabat bertanya kepada Nabi karena memang Nabi masih ada seperti itu, Pak Kiai. Dan kalau di zaman sekarang, Pak Kiai, zaman sekarang itu Nabi sudah tidak ada dan banyak sekali orang yang melabeli atau dilabeli sebagai ustadz begitu, Pak Kiai. Padahal mohon maaf mungkin belum saatnya lah ditempeli stempel ustadz seperti itu, Pak Kiai. Dan seringkali mereka-mereka ini memberikan jawaban-jawaban yang berbeda atau agak ngelantur seperti itu, Pak Kiai. Dan itu kan seringnya membuat orang awam menjadi bingung, Pak Kiai. Bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang di antara ustadz pun berbeda pendapat seperti itu, Pak Kiai. Ya, jadi inilah kemudian Rasulullah mewanti-wanti kepada kita. Ajra'ukum 'alan nar, ajra'ukum 'alal fatwa. Jadi orang yang paling kendel, paling berani masuk neraka adalah orang yang paling berani untuk mengeluarkan fatwa. Ini yang sebenarnya ini fenomena seorang yang punya ilmu atau tidak punya ilmu ya. Karena tatarannya kalau idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau orang yang tidak kompeten kemudian ditanyai, maka jawabannya ngelantur dan kemana-mana. Bukan bidangnya misalnya. Nggak tahu apa-apa, akhirnya jawabannya ngelantur. Nah ini sebenarnya kesalahan dari dua belah pihak. Iya. Kenapa bertanya dengan orang yang seperti itu? Yang pertama, orang yang bertanya. Mestinya bertanya dengan orang yang punya kompeten. Orang yang kompeten. Kemudian yang ditanya mestinya harus wara'. Kalau dia tidak tahu, ya jawab tidak tahu. Tanya saja kepada sana. Makanya kita masih ingat itu. Ketika ulama-ulama dahulu yang sama-sama alim itu kemudian ada pertanyaan, masing-masing tidak ada yang maju untuk menjawab. Lempar-lemparan lah istilahnya. Karena memang wara' tidak mau terjebak dalam jawaban yang kemudian menjadikan fatwa, dan kalau fatwanya benar, kalau fatwanya tidak benar, ini bahaya. Kecuali hal-hal yang memang mudah, yang jawabnya mudah nih, misalnya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau jawabannya yang ruwet sehingga orang menjadi bingung, nah ini memang dua hal yang mestinya kita ini, nah ini salah satu fungsi daripada radioku supaya bisa memberikan pencerahan ini, supaya kalau mau bertanya ya dengan orang yang punya kompeten, yang punya apa namanya keilmuan yang bagus, yang ini kemudian karena keilmuan itu bukan hanya dibutuhkan ilmunya saja loh sekarang ini. Jadi kalau ilmu itu punya tapi hikmahnya nggak ada, ini kadang membuat orang jadi bingung. Karena kalau kita orang menjawab itu kita harus tahu sikon yang kondisi yang ada, harus disesuaikan. Nggak cukup dengan hanya ilmu saja. Makanya dibutuhkan juga wara' wirai ya istilahnya. Maka ya mudah-mudahan radioku yang sudah lama ini insya Allah mudah-mudahan menjadi pencerahan. Amin. Agar atau himbauan agar yang bertanya, bertanyalah kepada orang-orang yang punya kompeten. Kemudian orang yang kompeten, orang yang ilmiah itu yang punya ilmu juga jangan asal-asalan menjawab agar tidak ada kepincangan atau kegaduhan sehingga orang-orang malah jadi bingung. Kecuali pertanyaan yang memang mudah sekali, maka ya tidak apa-apa. Yang sangat mudah lah istilahnya zohir, istilahnya pertanyaan yang benar-benar zohir itu nggak apa-apa. Ini makanya harus kita eksis dan menghimbau kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh agar tidak terjadi gesekan, tidak terjadi salah paham, sama-sama saling mengingatkan, baik yang bertanya, yang kiai, yang ustadz, yang siapa, supaya bisa bersatu. Yang kalau yang merasa saya kurang mampu, tanya saja kepada Yai Fulan misalnya, sama Ustadz Fulan misalnya. Ya seperti itu. Gitu. Soalnya dari kalau yang bertanya itu bisa seperti itu dan yang menjawab itu seperti itu, insya Allah akan adem. Tidak terjadi ketimpangan. Nah ini kan masalahnya orang tidak punya ilmu tapi kemudian menampakkan diri seolah-olah dia punya ilmu. Dia selalu, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti ini. Amin. Ya rabbal alamin.